Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi melanjutkan video sebelumnya tentang boxplot menggunakan RStudio. Secara khusus adalah menggunakan package atau paket ggplot2 yang sudah saya siapkan video sebelumnya tentang membuat grafik menggunakan ggplot2 dan penjelasan tentang bagian-bagian dari boxplot dan apa itu boxplot. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana kita membuat boxplot. Saya akan tunjukkan mulai dari kita akan menggunakan data simulasi ya. Jadi salah satu kemampuan dari RStudio atau R ya secara umum adalah karena dia sebagai bahasa pemrograman, dia R atau RStudio ini bisa digunakan untuk simulasi data simulasi. Kalau untuk latihan bisa menggunakan data simulasi sendiri yang kita generate atau menggunakan data yang sudah dibawa oleh R atau RStudio saat install, misalnya seperti yang ada di video saya lainnya menggunakan data MTCars misalnya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan membuat boxplot ini menggunakan data simulasi. Oke, sebelum berpanjang lebar, bagian dua baris ini tidak boleh lupa ya, bahwa ini adalah library yang akan kita butuhkan untuk menjalankan komen atau perintah yang ada di baris-baris berikutnya, yaitu satu ggplot2. Kalau belum melihat videonya apa itu kemampuan dan keunggulan dan kegunaan ggplot2, boleh lihat di playlist R tutorial saya. Kemudian yang package yang kedua adalah dplyr, dplyr, dplyr. Dplyr ini sangat berguna untuk data manipulasi ya, data perubahan data atau ya mengolah data lebih lanjut, bukan dalam pengertian statistiknya ya, ini pengertian datanya. Nah, jadi dua package ini kita load atau kita jalankan dengan fungsi library ini, atau istilah lain juga bisa menggunakan require. Kemudian sama buka kurung, tutup kurung, di tengahnya adalah package yang kita maksud. Nah, tentu saja kalau belum memiliki atau menginstall dua package ini, bisa diinstal dulu menggunakan command install.packages buka kurung yang tengahnya dalam kurung adalah nama paketnya, atau juga bisa menggunakan tools kemudian install packages. Kemudian cari di sana, ketikkan di sini misalnya dplyr. Nah, di sini ada, kemudian kita pilih, kemudian nanti install di sini, klik. Tunggu beberapa saat sampai installnya selesai, maka kemudian setelah itu kita bisa melanjutkan loading dplyr-nya, library dplyr-nya. Nah, saya sudah install dan sudah saya load lagi ini, sudah saya load untuk pekerjaan sekarang ini. Nah, kemudian seperti program-program pembuat simulasi yang lainnya, kita biasanya menggunakan sheet angka awal yang kita pakai supaya nanti kalau mau kita jalankan hasil yang sama itu menggunakan sheet yang sama dari data yang di-generate sama. Jadi saya menggunakan set.sheet 123. Sepanjang saya menggunakan ini 123, maka hasil angkanya adalah sama. Kalau saya ganti set.sheet-nya angka lain, maka dia akan mengenerate angka yang berbeda. Tapi walaupun berbeda, tetap sesuai dengan parameter yang kita tentukan. Nah, saya akan membuat berubah jenis kelamin, kemudian ada jantan, ada betina, kemudian masing-masing 30, kemudian ada variabel bobot, disimulasikan dari distribusi normal dengan nilai tengah 28 dan simbang baku 3. Sama ini, kemudian data kambing yaitu diambil dari jenis kelamin, data yang di atas tadinya, kemudian bobot. Jadi kita lihat saja. Sementara abaikan dulu, nanti pada saatnya akan ada video saya tentang simulasi itu sendiri. Ya, tunggu tanggal mainnya. Jadi kita run jenis kelamin ini, kalau kita run dari hasil jenis kelamin yang belum membaca atau mengikuti tutorial di awal, R itu dia memberikan assignment menggunakan tanda ini ya, lebih kecil strip.
Jadi apa yang di sebelah kanan ini akan kita simpan menjadi objek jenis kelamin. Nah, kalau sudah kita run ini, di konsol ini ada apa saja yang kita eksekusi, maka kita bisa run jenis kelamin untuk menampilkan. Nah, jadi dari simulasi 30 itu kita mengambil jantan dan betina secara acak akan muncul ini seperti ini ya. Kemudian bobot demikian juga kita run 30 data juga, kalau kita lihat akan seperti ini. Nah, kemudian kita gabung menjadi data underscore kambing, yaitu isinya jenis kelamin dan bobot badan seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini bisa ditulis atau di highlight saja seperti tadi, boleh. Kemudian kita run, hasilnya adalah seperti ini. Kita juga bisa melihat preview bagian atasnya. Masih ingat kita menggunakan komen apa? Menggunakan komen head dalam kurung data underscore kambing, maka akan memunculkan bagian atas saja. Kalau sebaliknya, kalau menggunakan bukan head, kalau bagian bawah yang diinginkan adalah menggunakan tail. Nah, oke, masih ingat itu ya. Kemudian kita akan hitung outliers. Jadi outliers ini akan saya simpan sebagai peubah sendiri, outlier dari data kambing ini. Ini menggunakan package dplyr ya, ini komen ini. Jadi assignment seperti ini, untuk sementara diikuti saja dulu. Jadi saya intinya akan menghitung outlier dari data itu apakah ada, nanti akan disebutnya sebagai outlier kalau ada. Jadi dari data itu kemudian kita lihat per jenis kelamin, kriterianya adalah ini mulai dari Q1, kuartil 1, kuartil 3, kemudian IQR interquartile range, jadi selisih Q3 dengan Q1. Kemudian kita tentukan batas bawahnya untuk menentukan batas bawah sebagai yang dianggap kalau di bawah itu adalah outlier, kalau yang di atas upper ini disebutnya outlier. Sepanjang di antara lower dan upper maka bukan outlier. Nanti akan kita tunjukkan atau sudah saya jelaskan pada video tentang mengenal box plot saat itu. Nah, oke, kita run saja di sini. Jadi intinya ini adalah ingin menghitung outlier. Oke, jalan. Dan tidak ada outlier yang ditemukan ya dari situ. False. Oh, ada ini, ada true. Yang true ini adalah berarti outlier. Oke. Nah, kemudian kita akan dari summary tadi outlier true. Mana saja yang outlier true. Nah, ini ada 2 ternyata outliernya. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat yang utama dari video tutorial ini, yaitu membuat box plot, yaitu grafik atau grafik visual yang menjelaskan tentang distribusi data kita. Kita punya 2 kelompok data, yaitu jenis kelamin jantan, data bobot jenis kelamin jantan, dan data bobot jenis kelamin betina. Jadi sederhana ini komennya. Pada saat yang penjelasan tentang ggplot 2, di sana ada bagian baris pang utama, yaitu tentang ini ggplot, kemudian ada data, kemudian ASTK yang disingkat AS ini, ada X, ada Y, ada warna dan sebagainya. Di sini ukuran dan sebagainya kalau fontnya mau di custom. Kemudian yang berikutnya ada ditambah di sini ya, melanjutkan dengan tambahan komen geom underscore function dulu kalau masih ingat. Nah, salah satunya adalah box plot, bisa bar plot, bisa circle, bisa bar, dan lain-lain. Nah, jadi ini komen atau perintah minimum untuk menghasilkan box plot. Kita run saja. Nah, ini adalah hasil box plot yang kita buat. Tidak ada namanya, tidak ada informasi apa-apa, angka di sini dan sebagainya. Tapi ini sudah box plot minimum ya, seperti yang saya jelaskan pada tutorial sebelumnya. Ada kotak di sini, di dalam kotak ada garis horizontal, kemudian letaknya tertentu, bisa di tengah atau agak ke bawah atau agak ke atas atau sangat ke bawah, sangat ke atas di antara kotak ini. Kemudian setelah itu ada bagian yang disebutnya whisker, yaitu whisker yang atas, whisker bawah. Yang ditunjukkan di sini panjangnya adalah menunjukkan minimumnya, maksimumnya. Nah, karena ini adalah menggunakan jadi ggplot itu pendekatannya seperti kita menulis, bisa bertahap. Ini yang seperti ini adalah tulisan sudah informasi, ini
tulisannya seperti ini. Sudah menjadi ggplot, boxplot, maaf. Kemudian kalau kita mau tambahi, misalnya kita tambahi lagi sampai di sini misalnya. Jadi akan saya highlight ya ini. Ini artinya sama dengan saya menambahkan baris 36 ini. Start summary sampai ke tanda kurung ini. Tambahkan saya di sini boleh, tapi ini saya highlight saja. Saya akan menambahkan summary statistik yaitu median function fun atau itu pendekan dari function dalam bentuk teks, kemudian diletakkan di posisi -1 ya, -1. Kemudian warnanya biru, kemudian ukurannya adalah 3,5. Nanti teman-teman bisa modifikasi dari berbagai posisi ini ya. Jadi kalau kita run, kita akan menghasilkan ggplot dengan informasi ini. Tadi ada paste ini, paste teksnya median, mengambil value-nya adalah seperti yang ada di sini. Function median ini 2,4 adalah nilai median ya, yang ini betina, ini jantan, mediannya 28,1. Nah, kalau cukup median, ternyata kita membutuhkan tidak median, tapi misalnya nilai tengah ya, nilai tengah kita bisa run. Kalau hanya nilai tengah berarti bagian ini, sementara berarti bagian ini kita comment atau kita tutup seperti ini. Seperti ini. Nah, sehingga artinya kita akan menjalankan baris ini, baris kedua ditambah baris ke sini. Kita lihat. Nah, ini adalah sekarang boxplot dengan informasi nilai tengahnya min ya. Ini yang di highlight itu min. Minnya 28,1, 24,81. Nah, kalau ingin ditampilkan kedua-duanya, kita uncomment dulu atau buka tanda pagarnya supaya kita menyatakan bahwa baris ini adalah baris perintah ya. Jadi kita akan sampai ke sini nih, min ya, kemudian median, tambahkan ke boxplot, maka kita akan menghasilkan boxplot dengan informasi median dan min. Letakkan di dalamnya posisinya seperti ini. Kita bisa kita atur posisinya dan ukurannya demikian juga. Ini 1,8 vertical adjustmentnya, vertical justifikasinya, posisinya. Bisa kita ubah-ubah. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita ingin menampilkan outlier, ya, kita ingin menampilkan outlier, kita bisa tambahkan ini geom_text. Datanya adalah outlier. Jadi kita highlight sampai sini. Sampai mulai dari depan tadi. Nah, oke. Ini adalah outlier, ya. Ini adalah outlier, data dari kita outlier. Ada dua tadi kan, ada dua ketika kita uji true atau false-nya, mana yang outlier disebutnya true, ada dua. Nah, ini adalah nilainya. Kemudian yang berikutnya adalah kita memberi label atau tulisan ya. Biasanya kan tidak cukup seperti ini ya. Kita kasih di sini nama boxplotnya apa, misalnya title-nya menggunakan title boxplot bobot badan kambing umur 6 bulan misalnya. Kemudian X-nya jenis kelamin, kita mau ganti yang lain, ini tadi sudah muncul ya. Jadi kita bisa dia ngambil data dari sini nih, dari nama variabelnya jenis underscore kelamin. Tapi kalau saya ganti jenis kelamin seperti ini, maka dia akan digantikan. Jadi label ini dia akan menutup yang aslinya. Jadi saya ganti X labelnya jenis kelamin, kemudian Y-nya bobot badan dalam kilogram, ini tidak ada bobot badannya, hanya bobot saja. Maka kalau mau seperti itu, kita bisa run dari sini sampai ke depan. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita bisa tambahkan scale fill manual values-nya. Jadi isinya ya, isinya sky blue ini kita bisa ganti. Kita bisa ganti misalnya tadi dia mengambil aslinya seperti itu ya. Kita ganti green misalnya di sini red misalnya. Kita ganti red dan green.
Oke, kemudian ada theme, itu ada berbagai macam. Nanti kalau teman-teman mau mencari theme-nya apa saja, cari di package ini atau di help tentang ggplot. Nah, kemudian di ggplot 2 dicari, nanti kemudian ada penjelasannya di sini. Oke. Nah, oke, saya langsung ke paling bawah sampai ke paling depan untuk perintah ggplot ini. Nah, ini adalah hasil akhir dari yang panjang itu. Yang semula adalah ini, maaf, tadi harusnya dari sini aja ya. Tapi dia akan menutup ya. Kalau ini dia berarti run yang pertama nih menghasilkan ini, kemudian yang bagian berikutnya menghasilkan. Jadi nanti ini ada ini. Nah, ini adalah run yang sebelumnya, yaitu yang ini. Nah, tadi saya highlight kedua-duanya ya. Maaf tadi kelewat. Jadi hasilnya adalah yang blok yang kedua ini, itu adalah ini. Ya, sudah ada namanya, boxplot bobot badan kambing umur 6 bulan. Bobot badannya Y aksesnya adalah kilogram, bobot badan dalam kilogram, kemudian sumbu X-nya kita beri nama dengan jenis kelamin. Demikian saya kira ini nanti contoh dari R script-nya ini ada tersedia, lihat di deskripsi saya, akan tersedia di Google Drive secara free, boleh diakses, nanti kemudian dimodifikasi. Tetapi kalau nanti ada hal-hal yang kurang jelas, boleh tulis di komen, atau bisa juga kalau sudah cukup sendiri, misalnya dengan cara mencari help di sini, atau mencari dari help yang lain juga boleh. Tapi kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, jangan sungkan untuk menuliskan di kolom komentar. Insya Allah saya balas. Terima kasih, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ini adalah tentang boxplot yang biasanya kita ingin melihat visual dari data kita tentang distribusinya. Jadi boxplot ini ada nilai kotaknya ini ya. Dulu sudah saya jelaskan di video sebelumnya, boleh lihat di playlist saya tentang penjelasan tentang boxplot. Saya kira demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi.